Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya menggelar acara deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi deklarasi bukan tanpa maksud, mengingat Jawa Timur sudah lama menjadi basis terbesar Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu bagaimana peluang kemenangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri dan juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Pipin Sopian dan pakar politik Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Hanif terlebih dahulu. Apa sebenarnya menjadi pertimbangan Muhaimin Iskandar ini akhirnya memutuskan untuk mendampingi Anies Baswedan? Ya, yang pertama-tama tentunya karena ini sesuai dengan apa yang menjadi keputusan muktamar PKB di Pagi 2019 yang lalu bahwa PKB memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk menjadi capres atau cawapres pada perhelatan 2024. Nah, karena dari seluruh proses politik yang dijalani pada akhirnya kita berjodoh dengan Pak Anies dan Nasdem, ya sudah akhirnya hari ini kita deklarasikan. Oke, Pak Hanif, tapi sebetulnya ini proposal untuk mendampingi Anies Baswedan itu siapa yang memberikan proposal itu pada awalnya? Kepada ini Gus kalau Muhaimin? soal kita kan dalam posisi menerima tawaran dari Pak Surya Paloh dari Nasdem ya, terkait dengan pemasangan Pak Anies Baswedan sebagai capres dan cawapres. Proses komunikasi politik di antara partai-partai di Indonesia ini kan luar biasa. Tetapi tetap saja pada akhirnya ketika komunikasi terjadi dengan Nasdem, kita berjodoh, maka jadilah deklarasi hari ini. Ya, apakah artinya sebelum akhirnya memilih untuk bergabung bersama dengan Anies Baswedan begitu ya, sudah mengucapkan kata berpisah dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terlebih dahulu? Ya, saya kira itu satu proses ya. Tapi teman-teman dan publik di Indonesia kan tahu bagaimana kita di dalam koalisi itu, termasuk peristiwa yang terakhir yang terjadi kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin itu siang kita ada Rakornas DPP PKB dengan DPP PKB seluruh Indonesia. Sebagian DPW waktu itu meminta ketua umum juga untuk mengevaluasi keberadaan kita di koalisi. Tapi pada saat itu Gus Muhaimin sebagai ketua umum DPP PKB justru tegas PKB ini tetap bersama dengan Gerindra, tetap bersama dengan Pak Prabowo. Itu Senin siang. Jadi begitu komitidnya, begitu loyalnya itu Gus Muhaimin terhadap koalisi KKIR sampai dengan Senin siang itu. Kemudian terjadi peristiwa malam harinya ketika nama koalisi berubah. Oke, saya mau ke Gus Coy kalau gitu. Tadi kan Pak Hanif menyampaikan bahwa proposal itu dari Pak Surya Paloh ya. Gus Coy sudah bergabung bersama kami, saya cek dulu. Oke, kita bergeser ke Bang Pipin, kalau gitu Bang Pipin, kalau kita lihat ini kan PKS tidak hadir ya dalam deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini alasan spesifiknya apa? Ya, karena kami harus sebagaimana keputusan muktamar PKB yang memutuskan untuk Pak Muhaimin Iskandar, maka di PKS juga kami punya mekanisme dalam penentuan Capres dan Cawapres. Penentuan Capres dan Cawapres itu di Musyawarah Majlis Syuro, lembaga tertinggi partai yang memutuskan terkait dengan siapa presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PKS. Musyawarah Majlis Syuro ke-8 sudah memutuskan bahwa Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, adapun untuk calon wakil presiden belum diputuskan oleh Musyawarah Majlis Syuro. Jadi itu pertimbangan kenapa kami belum bisa hadir. Tetapi kami harus tegaskan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu bahwa kami menyambut baik kedatangan PKB ahlan wa sahlan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Sehingga ini membangun optimisme bagi kami bahwa insya Allah kita akan memenangkan pertarungan itu. Bang Pipin, kalau yang kedua, tadi disampaikan kami juga oleh juga Presiden PKS menyambut ini baik atau menghormati
Baik, silakan Bang Pipin. Ya, saya lanjutkan. Iya. Kami menghormati sepenuhnya keputusan Nasdem dan PKB yang sudah mengumumkan pasangan capres Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi kami menghormati itu, tetapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum memutuskan. Karena ini proses lumayan cepat, jadi kami perlu waktu untuk mengkonsolidasi, untuk menyelenggarakan musyawarah majelis syuro. Jadi bagi kami ya, kehadiran deklarasi tadi Presiden PKS langsung menelpon Gus Muhaimin mengucapkan selamat, kemudian mohon maaf tidak bisa hadir, kami jelaskan kenapa alasannya begitu ya. Jadi bagi kami welcome, ahlan wa sahlan kepada PKB yang sudah bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya, Bang Pipin, artinya ketika ada keputusan nantinya di Majelis Syuro ini bisa tidak setuju dengan deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar? Ya, musyawarah majelis syuro itu lembaga tertinggi ya, di mana punya keputusan tertinggi untuk memutuskan capres dan cawapres. Jadi kami tentu akan memutuskan yang terbaik siapa pasangan capres dan cawapres untuk dibawa ke musyawarah majelis syuro itu. Semua peluang tentu akan ada, tetapi kami tentu punya koridor bahwa kami tidak punya kemewahan pilihan kecuali kami harus berdiskusi dengan mitra koalisi kami atau melihat apa keputusan yang sudah dilakukan oleh mitra koalisi kami dan Pak Capres kami, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi secara legal formal kehadiran kami kalau hari ini datang ke sana berarti sudah menyetujui itu. Tetapi tentu mohon dipahami bahwa kami belum memutuskan itu, sehingga kami secara etis kemudian secara formal menyelenggarakan konferensi pers hari ini oleh Presiden PKS untuk memperlihatkan dukungan kami untuk PKB yang sudah bergabung kepada Koalisi Perubahan ini. Bang Pipin. Tetapi untuk cawapres kami harus sampaikan bahwa domainnya musyawarah majelis syuro DPP, Presiden PKS sebagai pemimpin DPP tentu tidak bisa melanggar ADART atau keputusan musyawarah majelis syuro. PKS belum menentukan sikap ya pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Gus Coy dari Nasdem dan juga Mas Hanta. Tapi kita jeda dulu. Tapi kami harus sampaikan. Singkat saja, mohon maaf. Bang Pipin, waktu kita terbatas, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan dialognya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Ya, kita langsung menuju ke Gus Coy. Gus Coy, sebetulnya pertimbangan dari Partai Nasdem ini untuk memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres dari Anies Baswedan itu apa? Apa karena pertimbangan elektoral atau ada faktor lain di luar itu? Ya, jadi untuk kerjasama saya kira ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita ingin menang, ya tentulah ada pertimbangan elektoral pasti. Dan ini sesuai dengan sarannya Mas Hanta Yuda. Kalau mau menang Pilpres, yang harus diajak itu kekuatan Nahdien, kekuatan NU. Dan instrumen politik dari Nahdien kan PKB. Nah, figur PKB sudah bersepakat Caimin untuk jadi calon presiden atau wakil presiden. Kan di situ kan? Nah, di situ kita melihat ini, ya ini menurut Mas Hanta Yuda ini. Di sini adalah untuk menambah kekuatan Mas Anies yang lemah terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Yang kedua tentu ada chemistry. Ada kecocokan Caimin, Pak Surya, Mas Anies, ya, dan juga insya Allah juga PKS kan begitu. Jadi dan ada kecocokan juga dalam komitmen kebangsaan, keindonesiaan, karena mereka sama-sama aktivis. Aktivis itu kan dilatih. Terus-menerus berwacana tentang keindonesiaan, tentang pluralisme, kebinekaan, ya, wawasan kebangsaan itu kan dunianya aktivis. Nah, bagaimana ketika kita sudah berada pada lanjutan aktivis itu ya aktif di partai politik, memimpin partai politik.
Kalau sudah di partai politik maka ujungnya adalah selain DPR, eksekutif, dan punya DPR, puncak eksekutif ya jadi presiden atau calon presiden. Ini sebetulnya sebuah perjalanan sejarah keaktif sebagai aktivis begitu. Nah, oleh karena itu hari ini alhamdulillah wa syukurillah pasangan dari koalisi perubahan sudah mengikat, pengantennya sudah dideklarasikan. Yang pertama dari sekian koalisi dan insya Allah nanti akan didaftarkan juga yang pertama. Baik. Mohon doa restunya. Baik. Gus Effendi Hoiri, kalau kita lihat tadi dari Bang Pipin sendiri menyatakan bahwa untuk keputusan Cawapres Muhaimin Iskandar ini akan dibahas lebih lanjut dalam Majelis Syuro PKS. Kemudian Demokrat sendiri seperti kita ketahui sudah mundur dari koalisi Perubahan untuk Persatuan. Artinya sebenarnya komunikasi nama Muhaimin Iskandar ini sudah sempat dibahas terlebih dahulu dan tidak ada persetujuan atau benar-benar tidak dibahas terlebih dahulu? Ya, jadi sebagaimana saran-saran para surveyor, lembaga-lembaga survei termasuk Mas Hanta Yuda, bahwa tokoh-tokoh dari NU nama yang muncul kan ada Khofifah, ada Caimin, ada Mbak Yeni, ada Mahfud MD. Nama-nama ini dari politisi NU, dari figur politik NU gitu ya, muncul di permukaan. Dan tentu saja Nasdem ketika melakukan obrolan-obrolan di kantornya, nama Caimin juga selalu muncul dalam obrolan, selalu. Cuma pada saat itu karena Caimin sudah atau PKB sudah bersama Pak Prabowo, sehingga kita menganggap harapannya tipis kan begitu. Sehingga kemudian kita ngejar Khofifah, kita ngejar Mbak Yeni, ya. Dan juga kita melakukan komunikasi dengan Mahfud yang dilakukan oleh PKS. Nah, begitu ada momen, karena sebelumnya sudah biasa ketemu, ya, biasa komunikasi dan sudah familiar. Pak Surya sudah lama mengenal Caimin, Mas Anies sudah lama bersahabat dengan Caimin. Jadi ketika ada momen yang tepat, momen itulah tidak disia-siakan, langsung diambil, cocok, langsung bergerak. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Baik, saya mau ke Mas Hanta langsung kalau gitu. Kok tadi kan Gus Coy menyampaikan bahwa basis suara NU ini menjadi kunci kemenangan, Mas Hanta. Kalau Mas Hanta melihat bahwa faktor NU lah yang kemudian membuat kenapa Gus Imin yang dipilih sebagai bacawa pres, atau sebetulnya ada faktor lain sih di luar itu, Mas Hanta? Ya, jadi sebelum ke faktor itu, Vita, dinamika langkah kuda, saya mengistilahkannya, kenapa terjadi? Karena kita tahu satu, Gus Coy tadi juga menegaskan, Cawapres Anies Baswedan dari sisi Nasdem itu menghendaki dari NU, bisa melengkapi di mana Anies masih lemah, yang punya basis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan AHY, kalau saya review sedikit. Sementara Partai Demokrat itu kan hampir pasti harus AHY. Apalagi ada wacana katanya kemungkinan Demokrat, PKS dengan P3 ingin membangun aliansi AHY dengan Sandi dan sebagainya, tambahannya. Itu satu. Di sisi yang lain, artinya ini kan kuldesak politik, terjadi deadlock di koalisi perubahan. Yang kedua, di saat yang sama kita tahu PKB juga punya sikap politik menginginkan apapun judulnya, apapun formula koalisinya, Caimin diprioritaskan atau Gus Muhaimin diprioritaskan harus jadi cawapres. Sementara sudah 1 tahun lebih bersama Gerindra dan Pak Prabowo, belakangan di pasukan Pak Prabowo datanglah Golkar dan PAN, semakin kecil peluang itu, maka ini klop nih, bertemu. Istilah Pak Surya Paloh botol dan tutup, kalau saya mengistilah botol dan tutup itu soal apa jodohnya tadi, bertemulah langkah kuda tadi, membingungkan sebagian orang tapi sebenarnya sangat logis. Nah, selanjutnya apa implikasinya? Implikasi yang pertama menurut saya adalah apapun ceritanya, PKB telah berhasil membubarkan tanda petik, memporak-porandakan koalisi perubahan. Meskipun Mas Pipin masih mengistilahkan koalisi perubahan. Dengan apa? Dengan Partai Demokrat sudah minggat. PKS ya mungkin tidak galau, masih menunggu dinamika dan seterusnya. Itu implikasi satu. Implikasi yang kedua,
saya kira narasinya tidak bisa lagi diametral ini, berjarak dengan Pak Jokowi misalnya, narasinya tidak perubahan, tidak bisa sepenuhnya kalau Demokrat tidak berada di dalam lagi duel pemerintahan, sehingga narasinya sudah narasi agak Jokowi semua nih, agak ya tanda petik gitu. Yang ketiga, ada implikasi pada peta politik, blok dengan majunya Mas Anies. Saya kira ini kabar baik, kemungkinan akan tripolar, 3 kutub, ada Anies, ada Pak Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Itu implikasinya lebih dalam lagi. Nah, yang kedua, kira-kira ini ada beberapa pertimbangan apa? Saya ingin menjawab pertanyaan kita tadi. Saya ini kebetulan berima, ini ada 3 faktor pertimbangan saya. Gus Coy boleh koreksi. 1, karena pertimbangan kandidasi, kemudian eleksi, dan yang ketiga Jokowi. Saya hanya menganalisa nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 walau alam ada atau tidaknya tanya ke Gus Coy faktor itu. Faktor kandidasi dengan rapatnya 2 partai ini tanpa PKS pun apalagi tanpa Demokrat, PKB dan Partai Demokrat sudah bisa berlabuh mengusung Anies dan Gus Muhaimin. Sudah bisa itu lebih dari 20%. Jadi faktor pencalonan, tiketnya sudah jelas. Yang kedua, ada faktor eleksi atau elektoral. Faktor elektoral kita belah 2, Pileg dan Pilpres. Dari sisi Pileg tepat dong. Ini baik PKB maupun Partai Nasdem akan mendapatkan berkah elektoral, insentif elektoral, kotel efeknya akan bekerja dengan efektif. Anies yang diasosiasikan kuat sebagai Nasdem, Caimin jelas adalah Partai Kebangkitan Bangsa, itu saya prediksi 2 partai ini akan mendapatkan limpahan elektoral di pemilu legislatif. Nah, kalau di kutipnya di Pilpresnya, saya ingin jawab pertanyaan ini sekaligus merespon Gus Coy tadi, betul saya setuju faktor ini penting adalah faktor NU. Kenapa? Dari sisi Mas Anies, karena kelemahan Mas Anies lumayan di Jakarta, di Jawa Barat ada basis, kemudian di Sumatera, tapi masih lemah. Di Jawa Tengah, misalnya survei kita sangat rendah sekali. Pasti Gus Coy punya data, hanya kisaran 2%. Di Jawa Timur belasan persen, tapi di bawah 15%. Artinya dengan PKB, kombinasinya PKB yang berbasis di Jawa Timur, kemudian juga punya basis di Jawa Tengah, itu lumayan menjadi suplemen elektoral bagi Anies Baswedan, melengkapi mesin politiknya. Tapi saya kasih masukan ya, semacam PR-nya adalah bahwa di Pilpres itu pertarungannya bukan pertarungan partai, dia adalah pertarungan figur, tetap adalah figur. Nah, PR-nya bagi Mas Hanif dan Gus Coy adalah di waktu 5,5 bulan ini bagaimana mendongkrak elektabilitas selain Mas Anies adalah Pak Muhaimin, karena dari secara elektoral dari berbagai macam survei, lembaga survei, Gus Muhaimin belum begitu kompetitif secara elektoral elektabilitasnya, meskipun masih ada waktu. Nah, itu PR pertama. Yang kedua adalah split ticket voting, Gus, di mana tidak semua pemilih partai itu sama pilihan Pilpresnya, dia bisa tersimpang. Nah, ini juga menjadi PR. Yang ketiga adalah kekuatan NU yang disebut oleh Gus Coy tadi, selain Gus Muhaimin, ada nama Pak Mahfud, ada Mbak Yeni, ada nama Bu Khofifah. Nah, dia tersebar. Nah, ini harus diantisipasi nih. Gus Durian dan sebagainya harus diperhatikan bagaimana dinamikanya ke depan. Dan satu lagi, baik Bang Hanta, Mas Hanta. Ya, artinya ada 3 faktor tadi yang mempengaruhi kenapa kok Gus Imin yang dipilih ya, kandidasi, elektoral, dan juga pengaruh dari Presiden Joko Widodo menurut Mas Hanta. Nanti kita coba minta tanggapan dari narasumber yang lain, tapi kita jeda dulu ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Mas Hanta. Kita ke Pak Hanif. Pak Hanif, tadi ada yang dikatakan oleh Mas Hanta, paling tidak PKB ini berhasil memporak-porandakan koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tanggapannya? Ya entahlah, kita kan tidak pernah ada pikiran begitu. Kita hari ini tuh bisa bareng-bareng sama Nasdem, mengusung Mas Anies sama Gus Imin. Nah, ini kan memang benar-benar jalan Tuhan, ya. Ini benar-benar takdir politik gitu. Jadi kita nggak ada pikiran misalnya untuk mengganggu, apalagi dengan istilah memberantakan yang lain, tidak sama sekali. Komunikasi kita dengan seluruh partai politik berjalan dengan baik, tapi ya biasalah dalam proses berjalan gitu, ada yang misalnya sering nongkrong tapi malah nggak cocok-cocok, ya kan? Yang ada yang sekali nongkrong malah langsung cocok, kira-kira gitu. Jadi jangan pakai istilah itulah Mas, karena kita ini tidak ada sedikit pun misalnya ngambil posisi yang seperti itu. Dan coba kita lihat deh, PKB ini selalu komited, selalu loyal dengan Pak Jokowi 10 tahun. Kita komit, kita loyal dengan Pak Prabowo, ketika di KKIR kita juga komit dan loyal. Jadi itu menjadi karakter dari PKB. Sehingga ketika hari ini kita mengambil keputusan bersama-sama dengan Nasdem untuk Mas Anies dan Gus Imin, ya ini memang sudah
bagian dari takdir politik lah, karena memang kita Oke, semuanya Bang butuh Hanif. takdir politik untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita tangkap poinnya. Tapi tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Mas Hanta. Soal, kita kan fokus soal alasan kenapa Gus Imin yang dipilih ya. Ini kan ada 3 faktor ya yang mempengaruhi. Tadi Mas Hanta menyampaikan faktor kandidasi, kemudian elektoral, dan pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Itu betul nggak sih, Bang Hanif? Ya kalau dari sudut pandang Nasdem tentunya Coy lebih tahu. Tapi kalau dari sudut pandang kita emang pertama-tama bahwa ini kan selaras dengan apa yang menjadi mandat Muktamar PKB yang menghendaki Gus Imin ini untuk maju sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Yang kedua, kalau misalnya bicara soal hitungan politik, ini juga memang keberadaan pasangan ini juga bisa jadi saling melengkapi. Kita tahu misalnya Pak Anies Baswedan kan relatif oke lah di banyak daerah. Tapi misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah yang notabene memang basis PKB kan beliau masih butuh effort yang lebih besar. Oleh karena itu tadi dalam pidato juga Bang Surya Paloh juga menyampaikan ini seperti botol ketemu tutup. Gitu. Jadi ada saling lengkap. Nah di luar itu tadi sudah disinggung oleh Gontai bahwa dari sisi perjalanan aktivisme politik baik dari Bang Surya, Gus Imin dan Mas Anies ini kan sudah proses yang yang mereka lama saling mengenal, jadi sudah tahu apa isi kepala masing-masing, sudah tahu gayanya gimana. Bang Hanif, singkat saja Bang Hanif, berarti artinya Bang Hanif membantah ya bahwa ini ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo seperti yang tadi disampaikan Mas Hanta. Berarti Anda membantah soal itu? Wah, kalau saya soal itu saya nggak tahu terus terang. Saya harus jawab nggak tahu. Tetapi bahwa pada intinya kita ini tetap berpikiran karena ini 10 tahun ini kita bersama dengan pemerintah. Tentu saja hal-hal baik yang dari pemerintah itu semuanya pasti berkepentingan untuk dijaga. Kalau kita bicara misalnya kayak perubahan, kan sebenarnya kita juga tahu bahwa perubahan itu sudah sesuatu yang nggak bisa ditolak. Tapi dimanapun yang namanya perubahan itu pasti tidak pernah menafikan juga hal-hal baik yang ada. Itu kalau bahasa usul fikihnya itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara hal-hal lama yang baik, mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Baik, kita ke Bang Pipin. Bang Pipin, artinya nanti dalam pembahasan di Majelis Syuro sendiri akan membahas mengenai apa tadi juga disampaikan oleh Mas Hanta begitu ya, bahwa ini sebenarnya pertarungan tidak hanya pertarungan partai politik tetapi juga dari sosok itu sendiri. Kemudian dari suara Caimin sendiri sebenarnya juga sangat membantu dari NU. Bagaimana tanggapannya? Ya, kami tentu berhitung ya bahwa yang hari ini peristiwa bersejarah tentu bagi PKB, Nasdem, dan di Koalisi Perubahan bagi PKS juga. Dan kami ingin menegaskan bahwa PKS tegak lurus mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira itu yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Adapun yang kedua, cawapres, sebagaimana kami tentu masih memegang piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, di mana memang diserahkan kepada Pak Anies dan kemudian hari ini mungkin Pak Anies sudah memutuskan, tetapi di internal kami harus membahas ini di Musyawarah Majelis Syuro. Jadi rute itu, aturan itu, legal formal itu yang harus kamu lalui ya. Dan kami yakin insya Allah ya dengan diputuskannya Caimin sebagai calon wakil presidennya Mas Anies, maka insya Allah ini akan yang terbaik. Jadi kami konsisten di situ, tetapi tadi kami harus ikut Musyawarah Majelis Syuro. Itu dia. Dan yang kedua, kami harus tegaskan bahwa kami kalau kita ingin menang, maka tentu harus bersatu. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Maka tadi Presiden PKS menegaskan bahwa sesungguhnya kami menghormati dan memahami keputusan sahabat kami Partai Demokrat, tetapi kami sangat berharap bahwa Partai Demokrat bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan agar kekuatan 4 partai ini strong gitu, agar optimal begitu. Jadi saya kira itu. Oke, Bang Pipin, saya mau mendalami tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Bang Pipin menyampaikan bahwa ini kan PKS belum menentukan sikapnya ini akan menerima Gus Imin atau tidak diputuskan di Musyawarah Majelis Syuro. Artinya, apakah ini bisa diartikan bahwa ya bisa saja setuju atau enggak, atau memang murni suara dari internal ini menyetujui Gus Imin? Yes, kita
tentu dari DPP, saya sebagai juru bicara tidak bisa mendahului keputusan musyawarah majelis syuro. Kami tentu harus menghormati domain keputusan cawapres dibahas di majelis syuro. Adapun hasilnya tentu majelis syuro yang akan menetapkan. Makanya bagi kami saat ini tentu kami berkomunikasi, kami bersyukur sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, kemudian dengan Pak Anies Baswedan, dan insya Allah dalam waktu dekat juga tadi kami dapat konfirmasi dari PKB akan hadir juga ke kantor DPP PKS untuk silaturahim. Saya kira sampai kepada kita ingin saling mengelamar harus ada proses ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak bisa langsung misalnya kita kawin paksa atau kawin lari begitu. Jadi kami ingin memenuhi kriteria di mana kalau kita ingin bekerja sama ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Baru kemudian kita bisa ta'awun, saling menolong atau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira tahapan itu yang ingin kami bangun. Jadi kami harus menyampaikan bahwa kita punya legal standing yang jelas, kita ingin keputusan ini legal formal, jelas musyawarah majelis syuro yang memutuskan, sehingga saya kira kami punya mekanisme dalam mengambil keputusan yang establis, yang mapan, bahwa musyawarah majelis syuro lah pengambil keputusan utama dalam memutuskan siapa capres-cawapres. Baik, kita ke Gus Coy. Gus Coy, tadi kita sama-sama mendengarkan dari Mas Hanta yang menjelaskan bahwa paling tidak ditanyakan langsung kepada Gus Coy, ini benar tidak ada campur tangan gitu ya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo mengenai pilihan Caimin ini? Memang publik ragu atas independensinya Pak Surya Paloh. Selama ini kan sudah terbukti salah satu ketua umum partai yang tidak bisa diatur-atur, yang tidak bisa diobok-obok ya, oleh siapapun dari luar kan Surya Paloh. Jadi keputusan ini atas dasar pikiran, hati, feeling, berbagai referensi dan kepentingan untuk bangsa dan negara, murni. Oke, itu satu. Jadi itu perlu kita tegaskan. Yang kedua, terkait dengan PKS, saya yakin PKS meskipun tetap ada mekanisme seperti yang disampaikan tadi, ada ta'aruf, tafahum, ta'awun. Sebetulnya sudah lama ta'aruf itu dalam bentuknya yang ya, tafahum sudah lama, ta'awun. Jadi sekarang itu tinggal ta'awun sebetulnya. Dan PKS itu kan punya dalil al-istiqomatu afdhalu min alfi karomah. Jadi konsisten itu lebih afdol ketimbang 1000 kemuliaan. Nah, sehingga PKS akan tetap berada di koalisi perubahan. Saya kira demikian. Oke, baik. Jadi artinya membantah ya Gus Coy ya, ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Gus ini. Saya mau ke Oke. Ya, saya mau ke Mas Hanta kalau gitu. Jadi indikator yang tadi disampaikan Mas Hanta, 3 faktor tadi salah satu adalah soal pengaruh Presiden Joko Widodo, itu indikatornya dari mana Mas Hanta? Jadi Vita, 3 faktor itu 3 faktor pertimbangan Nasdem, kalkulasi Nasdem yang saya analisa ya. Jadi bukan campur tangan Pak Jokowi, bukan pengaruh Jokowi. Jadi poinnya keliru. Poin saya adalah pertimbangan Partai Nasdem. Dia mempertimbangkan satu, mengkalkulasi dari sisi kandidasi. Pencalonan dengan gabung PKB dan Nasdem sudah lebih 20%. Selesai bagi Nasdem. Bisa berlayar Anies dengan Pak Muhaimin. Yang kedua, faktor eleksi atau election tadi, pertimbangan elektoral supaya saling melengkapi, Anies lemah di mana, membutuhkan wakil di mana. Itu jadi pertimbangan seperti saya jelaskan. Yang ketiga, nah, Partai Nasdem mempertimbangkan Pak Jokowi. Poin saya begini, dengan beda dong kalau bergabung dengan PKB dengan Demokrat itu beda dalam pandangan Pak Jokowi pasti. PKB kan partainya pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan semua. Narasi perubahan apakah terus diusung, nggak bisa sekeras ini lagi menurut saya. Sekarang itu kalau bicara narasi pemenangan Jokowi dalam tanda petik. Kenapa? Kita lihat 3 poros koalisi. Ganjar didukung oleh P3 dan PD Perjuangan, partai dalam koalisi Pak Jokowi. Pak Prabowo, PAN, Golkar dan Gerindra, 3 partai pendukung Pak Jokowi.
5 partai, ada 7 dalam pemerintahan, dan sekarang Nasdem dan PKB yang juga di dalam pemerintahan mendukung Anies dan Muhaimin adalah partai pendukung Jokowi. 2 partai di luar Pak Jokowi sekarang tidak ada kawannya. Meskipun PKS akan yakin realitas hari ini PKS belum menentukan sikap dan Partai Demokrat belum menentukan sikap. Sekarang ada 3 poros, 3 poros ini berasal dari partai-partai di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini poin saya, mungkin bisa jadi pertimbangan Partai Nasdem adalah tidak diametral lagi, jarak jauh dengan Pak Jokowi sekarang menjadi relatif Gus Coy akan semakin bagus komunikasi dan seterusnya. Yang kedua, yang penting bagi saya adalah hati dari ini kelihayan ya, pengalaman jam terbang juga. PKB ini memang seksi, hati-hati dengan langkah kudanya PKB. Saya sejak awal mengatakan itu dinamika Pilpres 2019 seterusnya, dan itu sah-sah saja dalam soal taktik politik ya, Mas Hanif ya. Dan ini yang saya kira menarik ya, jadi pertimbangan semua partai politik. Nah, yang menarik apa? Kan PKB itu antara Prabowo dan Ganjar, Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada dipanggil ketemu Mbak Puan bersama kemarin beberapa hari yang lalu dengan koalisi Pak Prabowo, tiba-tiba bersama Anies dan Nasdem. Ini yang menarik ini. Tapi bagi saya, misalnya dari sisi Pak Prabowo, lebih baik bagi Pak Prabowo itu lebih baik PKB bersama Anies daripada bersama Mas Ganjar. Karena itu akan semakin terkonsolidasi, Mas Hanif. Pemilih PKB itu kalau berdasarkan survei paling banyak sekarang ke Ganjar. Akan terkonsolidasi kan, kedua ke Pak Prabowo, baru ke Mas Anies. Nah ini tantangannya Gus Coy ini, yang juga punya darah PKB dan NU. Nah bagaimana memindahkan pemilih PKB itu menjadi pemilih Anies Baswedan. Akhir pendaftaran itu Oktober sampai dengan 25 November. Peta politik itu kita dan Sera baru betul-betul terkonfirmasi adalah tanggal 25 November jam 23.59 lebih 59 menit. Ketika KPU menutup, jadi ada dinamika politik yang mungkin saja berubah. Sebelum jalur kuning melengkung, sebelum ditutup oleh KPU, dinamika politik kita mungkin bisa terjadi. Tapi saya berharap tidak 2 pasang lah, akan terjadi 3 poros politik. Anies berlabuh bersama Pak Muhaimin, Mas Ganjar dengan wakilnya, Pak Prabowo dengan wakilnya. Dan kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Kalau PKS nggak gabung, ada potensi 4 poros. Kalau PKS bersama P3 dan Demokrat. Tapi nampaknya dari Mas Pipin, saya lihat dari konferensi persnya PKS menghormati Partai Demokrat, menghormati deklarasi hari ini, menghormati sikap PKB bergabung. Dari kalimatnya ada potensi bergabung seperti Gus Coy sampaikan tadi. Tapi kita apresiasi lah, deklarasi lebih awal ini saya kira perlu diapresiasi ketimbang di ujung, dan kita harus apresiasi apapun alasannya. Mas Hanta, terima kasih Manta. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas. Ya. Terima kasih banyak untuk Mas Hanta, Gus Coy, kemudian Bang Pipin dan juga Bang Hanif atas waktunya. Terima kasih Sudah bergabung bersama kami. Mas Hanif, Gus Hanif, Mas Pipin. Siap. Terima kasih Mas Hanta, ya Mas Hanif, ya.